Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kok baru pulang? Iya, hujan. Tumben. Kalian kok masih di rumah? Nggak ada aktivitas nih? Biasa Pak, ini lagi nyiapin materi buat kuliah daring. Nih. Astagfirullahaladzim. Mbak, tuh. Coba lihat. Korupsi bantuan sosial, Mbak. Astagfirullahaladzim. Bejat sekali moralnya orang ini. Tidak ada akhlak mereka ini, Mbak. Masa sulit begini kok berani-beraninya itu loh. Korupsi. Pandemi seperti ini kan serba sulit ekonomi kita. Nah, tapi saya ingat kemarin ada pejabat yang ngomong kalau ada yang berani korupsi di masa sulit seperti ini, katanya mau dihukum mati, Mbak. Nggak mungkin yuk. Serius ini, Mbak, kasusnya. Bayu. Kamu itu loh, udah kayak KPK saja. Semua-semuanya mau dihukum mati. Semua-semuanya mau ditangkap. Itu kan menterinya kan sudah diganti. Menteri yang korup sudah diganti. Menteri yang baru sudah dipilih lagi. Jadi apa lagi masalahnya? Kamu itu nggak usah terlalu khawatir lah. Lihat adikmu ini loh. Memangnya Bapak bisa menjamin tidak ada kebocoran lagi? Ini soal mekanismenya, Pak, bukan soal orangnya. Kalau begini terus cara distribusi bansosnya, ya mau sampai kiamat juga akan seperti ini terus. Coba tanya ibu dosen kita satu ini. Dia lebih tahu pasti. Kamu tuh loh yuk, udah kayak pengamat politik aja. Bagiku, yang penting bantuan itu sampai ke yang membutuhkan dengan mekanisme yang jelas dan mudah diakses. Nah kalau korupsi yang kemarin ini kan karena mekanismenya nggak jelas dan buru-buru. Jadi ya wajar kalau ada korupsi. Loh. Korupsi kok wajar? Persoalan yang lain, Mbak ya. Itu bantuan juga itu digunakan untuk kepentingan politik loh bantuannya itu. Itu nanti kalau ada menteri yang sekaligus petugas partai, itu pasti rentan dikorupsi. Bayu, kamu itu jangan sembarangan ngomongnya itu. Kamu ditangkap polisi kalau sembrono. Ngomong itu harus ada datanya, harus ada faktanya. Pakai-pakai bawa nama politik segala. Saya jadi curiga. Bapak ini seperti ini pasti gara-gara jabatan barunya, Mbak. Hei. Loh, bukan begitu, Mbak. Ini persoalan serius loh. Bapak ini seperti ini kan akhirnya ya membela pemerintah kita habis-habisan. Kalau kondisinya seperti ini, padahal masalahnya jelas. Bapak tinggal baca, datanya ada. Solusi yang sudah ditawarkan juga sudah diterangkan di situ. Cuma pertanyaan sekarang, mau nggak solusi itu diterapkan? Kalau tidak, ya kita akan seperti ini terus-terusan. Bapak emang, ya gitu aja memang selalu repot ya. Masya Allah. Ini ya, bapak sama anak kalau sudah ketemu, kayak di TV-TV, debat melulu. Bapak juga. Sama anaknya kok malah nakut-nakutin, bilang ditangkap segala. Bayu itu kan cuma ngasih pendapat, ya toh? Ngasih pendapat sah-sah saja. Kalau soal masalah korupsi, kita semua kan juga sudah tahu. Yang salah itu dua-duanya, ya orangnya, ya sistemnya. Gitu toh, yuk? Nah. Jadi begini, Ibu. Nah, ini Ibu yang perlu dengar juga. Jadi tidak hanya Bayu. Yang ingin Bapak katakan itu, hari ini sistemnya kan sudah ada perubahan begitu. Menterinya yang korup kan sudah ditangkap, betul. Yang baru pun juga sudah dipilih. Ya itu adalah perubahan. Nah, Bayu pada dasarnya di sini hanya bisanya protes gitu loh. Hanya itu. Harusnya sebagai mahasiswa itu memberikan solusi. Gitu. Tidak sekedar protes saja. Ini, bangsa ini
sudah ada cukup perubahan, tapi memang harus bertahap. Gitu. Gitu Bayu. Gitu itu Bu. Pikiran Bapak masih jadul. Pak, kalau nanti perubahannya akan seperti itu, ya tetap dilihat juga sistemnya. Ini kan persoalan serius yang juga kita bisa tangani. Akhirnya kan menjadi rumit kalau kita nggak bisa melihat fakta yang terjadi. Sekelas menteri loh ini Pak. Ini tuh Bu, cara berpikirnya yang sempit tuh. Bayu. Emang kamu kira mau pemerintah memilih menteri ini sembarangan? Mereka sudah dipilih dari orang terbaik. Dan Bapak rasa itu sudah solusi. Itu adalah orang-orang terbaik yang dipilih. Jadi memang sistemnya itu diubah tapi bertahap gitu loh. Justru karena itu Pak. Justru karena tidak bisa dipastikan itulah kita butuh aturan dan mekanisme yang jelas. Sehingga orang yang dipilih itu akan dipengaruhi dan dibentuk oleh aturannya. Aturan dan orangnya itu loh Pak yang tepat. Ini contoh ya Pak ya. Contoh ini Pak. Kalau bantuan sosial itu birokrasinya belibet kayak gini. Belum lagi namanya yang beragam. Ada PKH lah, ada bansos lah, ada bantuan tunai lah. Ya ribet Pak. Akhirnya pemantauan dan monitoringnya kan kerepotan akhirnya. Yang Baratna mungkin yang paling tahu persoalan-persoalan kayak gitu. Gimana Mbak? Iya Pak, bener loh yang dibilang Bayu itu. Namanya bantuan, walaupun cuma satu ya tetap membantu. Apalagi sekarang bansos tuh banyak banget namanya. Belum lagi nama-nama koordinatornya. Malah tumpang tindih dan gampang disalahgunakan. Sistemnya tuh jadi nggak transparan dan nggak akuntabel Pak. Ya kita memang butuh orang baru yang lebih baik. Tapi jauh lebih baik kalau kita memiliki aturan yang siapapun orangnya nggak bakal jadi maling. Ya sudahlah kalau begitu. Bayu belum bisa merasakan bagaimana hal itu. Nanti setelah kamu lulus kuliah, kamu punya keinginan jadi pegawai negeri seperti Bapak, kamu terpilih jadi pejabat, kamu bisa merasakan sendiri. Bagaimana? Pak, argumenmu itu loh, kayak anak kecil saja. Itu baru pandangan kritis, kamu sudah main bantah. Seharusnya kan kamu dengar dulu, terus kamu cermati. Kalau bagus ya laksanakan. Ini baru 2 anakmu loh yang kasih pandangan. Kamu sudah seperti kebakaran jenggot. Ingat Pak, kamu itu dibayar untuk melayani rakyat. Bukan untuk membantah atau bikin keliru rakyat. Loh. Ya sudah. Jalan yang panjang di tepian penderitaan janganlah diacu, jangan dibiarkan. Jangan dilupakan, jangan diserahkan ke tangan-tangan kekuasaan. Jalan yang panjang di tepian penderitaan janganlah diacu, jangan dibiarkan. Apa yang telah kau pengacara Itu bantuan juga digunakan. kaum kaya dadadi dadada 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 dadadi dadada